Silahkan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Roihatul Jannah. Baik, di sini Ibu akan menemani kalian untuk belajar pendidikan agama Islam yang lebih spesifik, yakni ilmu akhlak. Selamat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela. Selamat belajar. Akhlak tercela biasa disebut dengan penyakit hati. Penyakit hati adalah penyakit psikis yang juga berpengaruh terhadap kondisi fisik manusia. Akhlak tercela yang akan Ibu jelaskan ada 4, yakni riya, nifak, hasad, dan juga takabur. Akhlak tercela yang pertama adalah riya. Riya adalah keinginan seseorang agar amal-amal baiknya dan kedermawanannya dilihat oleh orang lain dan berkesan di hati orang lain. Dan riya ini termasuk syirik kecil. Selanjutnya yaitu macam-macam riya. Yang pertama adalah riya badan. Riya badan yaitu perbuatan menampakkan kelesuan agar seseorang mengira bahwa dia rajin berpuasa, rajin bertahajud, rajin beribadah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah riya penampilan dengan menggunakan penampilan yang sederhana dengan pakaian dari bahan yang kasar dan juga lusuh agar dikira sebagai orang yang zuhud. Yang ketiga adalah riya ucapan, contohnya seperti memperlihatkan pengetahuannya tentang ilmu agama dan menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dalam sebuah obrolan. Yang keempat adalah riya perbuatan, contohnya seperti ketika sholat dilamakan, ketika ruku dilamakan, ketika sujud dilamakan, memperlihatkan kehusyuan di depan umum dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah riya dengan teman dan tamu. Seseorang dengan bangganya memperlihatkan bahwa dia didatangi oleh seorang ulama atau orang-orang hebat. Ini termasuk dengan riya dengan teman dan tamu. Selanjutnya adalah bahaya riya. Bahaya riya yang pertama adalah riya termasuk ciri dari orang yang mendustakan agama atau hari pembalasan. Riya juga dapat menghapuskan amal kebajikan serta mengubah amal saleh menjadi amal buruk. Selanjutnya yakni obat riya. Obat riya yang pertama adalah senantiasa memperbarui iman dengan banyak mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua, obat riya adalah keluar dari lingkungan yang buruk. Jadi kita harus keluar dari lingkungan yang membuat kita beria. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita beria, kita harus keluar dari hal-hal tersebut. Akhlak tercela yang kedua adalah nifak. Nifak adalah lain di bibir, lain pula di hati. Nifak juga berarti menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Nifak sering disebut dengan munafik. Selanjutnya yaitu jenis nifak. Nifak yang pertama adalah nifak i'tiqadi. Jenis nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan diancam dengan siksa di dalam kerak neraka. Contohnya seperti mendustakan Rasulullah, membenci Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah nifak a'mali. Jenis nifak ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama tetapi menjadi jalan menuju kekufuran. Jadi pelakunya berada di tengah-tengah, yakni berada di dalam iman dan juga nifak. Contohnya seperti riya, sering berdusta jika berkata, suka berkhianat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni sebab-sebab timbulnya nifak. Yang pertama yakni tidak memiliki keyakinan yang kuat. Jadi keyakinan dari seseorang itu tidak kuat. Yang kedua, pengetahuan agamanya dangkal. Yang ketiga, kegelapan hati yang disebabkan oleh kemaksiatan yang terus-menerus tanpa memohon ampun. Dan yang keempat adalah tidak mau menerima nasihat karena kesombongan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu bahaya dan akibat nifak. Yang pertama, Allah akan mengancam orang yang nifak dengan siksa di dasar neraka. Yang kedua, Allah akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dan yang ketiga, akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar karena suka berdusta dan berkhianat. Selanjutnya yaitu obat nifak. Obat nifak yang pertama adalah mencari ilmu dan mempertebal iman. Yang kedua, meninggalkan maksiat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa takut kepada Allah. Dan yang keempat, meneladani sikap Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yakni senantiasa menjaga lisan agar selalu berkata jujur dan tidak mengubar janji. Akhlak tercela yang selanjutnya adalah hasad. Hasad adalah perasaan benci dan tidak suka ketika melihat orang lain berada dalam kesenangan atau lebih unggul darinya.
Selanjutnya yaitu penyebab hasad. Penyebab hasad yang pertama adalah adanya rasa permusuhan, kebencian, dan rasa dendam. Yang kedua, merasa hebat dan terhormat. Yang ketiga, mencintai dunia dan memiliki perasaan senang memimpin serta senang memiliki kehormatan. Dan yang keempat adalah memiliki benih kesombongan. Selanjutnya adalah bahaya hasad. Yang pertama adalah menghalangi tercapainya kesempurnaan iman. Karena hasad ini maka iman tidak akan sempurna. Yang kedua yaitu menghilangkan kebaikan dan menyebarkan permusuhan di antara masyarakat. Dan yang terakhir adalah menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala serta menggugurkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu obat hasad. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Yang kedua, berusaha menghilangkan kebencian terhadap seseorang dan mengingat kebaikan-kebaikan orang tersebut. Yang ketiga, mengetahui bahwa hasad membahayakan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan yang terakhir adalah menyebarkan salam serta memuji dan berbuat baik kepada orang yang didengki. Akhlak tercela yang terakhir adalah takabur. Takabur adalah arogan, kesombongan, dan keangkuhan. Takabur ialah sikap menyepelekan kebenaran serta memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya. Selanjutnya yaitu sebab-sebab takabur. Yang pertama, tidak suka mengikuti orang lain, memiliki ambisi yang sangat besar untuk diistimewakan oleh orang lain, hasrat menyembunyikan kekurangan yang ada pada diri itu sangatlah besar, dan mendapat penghargaan yang berlebihan dari orang lain. Selanjutnya yaitu bahaya dan akibat takabur. Yang pertama, tidak akan mencapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terhalang untuk memikirkan dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang takabur akan diazab di dunia dan di akhirat. Selanjutnya adalah obat takabur. Yang pertama, bersikap rendah hati. Yang kedua, sadar bahwa segala yang kita punya adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat takabur. Baik anak-anak, karena materi sudah Ibu sampaikan, sekarang saatnya kita kuis. Baik, dimulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaannya yaitu ria, hasad, nifak, dan takabur adalah, silahkan dipilih. Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C, akhlak tercela. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, perasaan benci atau tidak suka melihat orang lain berada dalam kesenangan adalah A, nifak, B, hasad, C, ria, dan D, takabur. Ibu tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jawabannya adalah B, hasad. Baik, karena pembelajaran telah usai, Ibu pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.